Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Margarita, NIM 20201531341, Prodi Manajemen Pendidikan, dengan mata kuliah Filsafat Umum dan dengan dosen pengampu yaitu Pak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang filsafat. Islam dalam agama penyempurna dan agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat terdahulu. Artinya Islam adalah agama terakhir. Oleh sebab itu pula, sebagai agama yang sempurna, tentunya Islam harus bersifat universal dan komprehensif, dapat sesuai dengan setiap zaman dan setiap tempat di mana penganutnya berada. Pengertian dan pandangan Islam mengenai filsafat. Filsafat salah satu dari sekian banyak sistem Islam yang mempunyai pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku umat Islam. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula, tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini di dalam tidak dengan melakukan eksperimen, percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi, untuk itu memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhirnya dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal ini membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak, di samping nuansa khas filsafat yaitu spekulasi, keraguan, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sedikit sikap skeptis yang mempertanyakan segala. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan difahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena itu merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariat atau agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat yang saya jelaskan, dapat dipahami bahwasannya filsafat memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif, filsafat agama mendekatkan agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan teori, pengetahuan, dan metafisika agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh seseorang atau orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal, budi, dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, a priori, religius, faham-faham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman. Abu Hamid Al-Ghazali berkata di awal kitabnya Al-Ihya, jika kamu bertanya mengapa dalam pembagian ilmu tidak disebutkan ilmu kalam dan filsafat, dan mohon dijelaskan apakah keduanya itu tercela atau terpuji,
maka ketahuilah hasil yang dimiliki ilmu kalam yang bermanfaat telah dimiliki oleh Al-Quran dan hadis atau Al-Akhbar, dan semua yang keluar darinya ada kalanya perdebatan yang tercela, dan ini termasuk kebidahan, dan ada kalanya kekacauan karena kontradiksi kelompok-kelompok dan berpanjang lebar menukil pendapat-pendapat yang kebanyakan adalah perkataan sia-sia dan inggauan yang dicela oleh tabiat manusia dan ditolak oleh pendengaran dan sebagainya. Pembahasan yang sama sekali tidak berhubungan dengan agama dan tidak ada sedikit pun terjadi di zaman pertama. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.